Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik kali ini kita akan membahas tentang kedermawanan. Semoga melalui pembahasan ini mampu menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam datang untuk menetapkan dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bahkan Nabi pembawa risalah yang mulia ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah seorang manusia yang menjadi panutan utama dalam akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat yang keempat, yang artinya, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, salah satu akhlak mulia yang telah diajarkan Islam adalah sifat kedermawanan. Kedermawanan adalah salah satu sifat terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi setiap muslim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi setiap muslim telah menunjukkan sifat kedermawanan yang sangat luar biasa. Beliau tidak pernah enggan memberi jika ada seseorang yang meminta sesuatu darinya. Bahkan sifat dermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sifat kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini telah menjadi sebab banyak masuknya orang-orang ke dalam pangkuan Islam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu dengan syarat Islam kecuali beliau pasti akan memberinya. Dan telah datang seorang kepadanya, lalu beliau memberinya kambing yang sangat banyak di antara dua gunung. Kemudian orang itu pun kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberi sesuatu tanpa takut dengan kemiskinan. Dan sungguh, ada seorang yang masuk Islam awalnya hanya menginginkan dunia. Namun tidak lama kemudian, Islam menjadi lebih dia cintai daripada dunia seisinya. Hadis rawahu Muslim. Sebagaimana akhlak-akhlak mulia yang lain, sifat kedermawanan terkadang sudah menjadi sifat dasar sebagian orang, sehingga tidak perlu bersusah payah berusaha untuk meraih sifat yang mulia ini. Namun demikian, bukan berarti sifat ini dan sifat-sifat mulia lainnya itu tidak bisa diusahakan dan diasah pada setiap jiwa kaum muslimin. Bahkan sifat-sifat dan akhlak-akhlak mulia ini bisa diraih dengan melatih diri untuk terbiasa dengan akhlak-akhlak mulia tersebut. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui apa saja yang bisa membantu kita untuk meraih sifat kedermawanan ini. Atau dengan kata lain, bagaimana kita mengasah kedermawanan yang ada dalam jiwa kita. Yang pertama, ketahuilah bahwa amalan lahiriah sangat terkait erat dengan amalan batinnya. Maksudnya, jika secara batin kita meyakini bahwa apa saja yang kita dermakan pada hakikatnya tidak akan pernah habis, maka keyakinan batin ini adalah salah satu pendorong yang sangat kuat agar kita mau berderma atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis rawahu Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama menyebutkan dua sisi tentang makna hadis ini. Makna yang pertama, bahwa dia diberkahi padanya dan dihindarkan dari berbagai musibah, sehingga harta yang berkurang secara lahiriah ditutup dengan berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak.
Dan hal ini bisa dirasakan secara nyata oleh manusia. Kemudian makna yang kedua, bahwa meskipun secara lahiriah harta itu berkurang, akan tetapi pahala yang dihasilkan olehnya bisa menjadi penambal dan sekaligus sebagai tambahan yang sangat banyak. Syarah Sahih Muslim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW juga bersabda, setiap pagi pasti ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang mau berinfak hari ini." Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan pada orang-orang yang enggan berinfak pada hari ini." Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, dalam membiasakan diri kita untuk senantiasa menjadi dermawan, senantiasa mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mulai melatih niat untuk senantiasa ikhlas di dalam penyaluran harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berderma, bahwa harta tidak akan berkurang, bahkan akan diberi ganti yang jauh lebih baik lagi, hanya berlaku bagi orang-orang yang ikhlas di dalam berderma dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesuatu yang wajib memang harus ditunaikan, dan orang yang enggan melaksanakan sesuatu yang telah diwajibkan tentu akan merasa berat melaksanakan apa-apa yang tidak diwajibkan padanya. Seseorang bisa memiliki sifat kedermawanan tatkala dia sangat mudah memberikan apa yang hendaknya dia beri, meski hal itu bukan merupakan kewajibannya. Oleh karena itu, penunaian nafkah-nafkah yang wajib tentu saja akan menjadi latihan bagi setiap muslim yang ingin menjadi dermawan. Bagaimana mungkin seorang akan menjadi dermawan seandainya nafkah yang wajib saja, seperti nafkah untuk keluarga, penunaian zakat, dan lain sebagainya tidak dia tunaikan? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan setelah penunaian yang wajib ini, tentu saja seorang muslim yang ingin menjadi seorang dermawan hendaknya senantiasa berusaha untuk membiasakan diri dan tetap konsisten dalam menginfakkan harta-harta yang wajib dia keluarkan. Sisihkanlah selalu dari penghasilan Anda. Setelah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban, sebagian harta yang akan Anda keluarkan untuk infak atau sedekah yang bersifat sunnah hukumnya. Ketahuilah bahwa kedermawanan itu tidak hanya dalam masalah harta, bahkan dalam segala hal yang bisa kita kerahkan dan kita berikan untuk orang lain, bisa kita dermakan kepada mereka. Seperti ilmu yang bermanfaat, kedudukan, jabatan, kekuatan, pikiran, dan lain sebagainya. Maka, untuk melatih dan mengasah kedermawanan yang ada dalam jiwa kita, kita perlu membiasakan diri kita untuk berderma dengan berbagai hal yang sifatnya non-materi. Semakin kita terbiasa bersedekah, insya Allah lama-kelamaan akan membawa kita untuk mudah bersedekah dengan sesuatu yang bersifat materi. Demikianlah beberapa hal yang bisa kita usahakan dalam rangka mengasah kedermawanan kita, meski sesungguhnya usaha-usaha yang dilakukan itu lebih banyak daripada yang dibahas pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.